8匹马呀，7个巧啊，666啊。 Di awal film, kita diperlihatkan dua orang murid senior dari sebuah perguruan bernama Bendera Besi yang mereka ini tengah ditugaskan oleh guru mereka untuk menyelidiki sebuah tempat yaitu rumah bordir di mana usut punya usut. Rumah bordir ini kerap menculik beberapa gadis untuk dijadikan PS koi, dan alasan kenapa harus perguruan mereka yang bertindak tidak lain karena bisnis ini didalangi oleh perguruan saingan mereka, dan lewat mereka berdua ini yang bernama Kung Lao serta Yuan, mereka langsung menegur pihak terkait lantas membawa salah satu yang bertanggung jawab di sini lalu pergi untuk menemui bos mereka. Saat sudah bertemu dengan pemilik rumah bordir tersebut, mereka berdua langsung menginterogasi si pemilik. Lantas tak lama datanglah murid-murid perguruan yang bekerja sama dengan si pemilik, dan di sini terjadi pertarungan hingga muncul satu murid bendera besi lagi, dia itu bernama Chong Feng. Karena sudah berhasil membuat perguruan saingannya keluar, mereka bertiga langsung kembali lagi ke perguruan bendera besi, dan di sini kita diperlihatkan sosok gurunya yang ini nih. Lantas mereka langsung menyampaikan tentang kelakuan perguruan sebelah. Untuk kemudian Yuan langsung mengusulkan agar sang guru menindaklanjuti masalah ini demi membersihkan citra kungfu di mata masyarakat. Akan tetapi baru saja membicarakan masalah tersebut, datang utusan dari perguruan sebelah yang mengirimkan surat undangan damai, dan perguruan mereka diminta untuk datang demi membahas jalan keluarnya. Dan di sini Chong Feng mengusulkan jangan bawa senjata dulu karena menurutnya pasti akan terjadi kekacauan di sana, dan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi nanti, Chong Feng sudah menugaskan seorang pembunuh bayaran untuk menyiapkan senjata rahasia. Dia itu bernama Tiger Chen ya. Dan setelah sepakat dengan si Tiger Chen itu, mereka semua pun langsung berangkat untuk memenuhi undangan tersebut. Dan mari saya perkenalkan dengan dua murid senior di perguruan ini. Kita sebut saja dia Jono dan yang ini Johnny. Dan di luar dugaan, perguruan mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang perguruan bendera besi, yang berarti Chong Feng telah salah mengusulkan untuk tidak membawa senjata terlebih dahulu, yang karena hal tersebut mau tidak mau mereka harus bertarung dengan tangan kosong. Nah, saat pertarungan sengit ini terjadi, muncul Tiger Chen yang langsung memberikan senjata rahasia ke mereka semua, dan Tiger Chen juga ikut melawan Johnny dan Jono, tapi Johnny dan Jono memilih kabur yang entah apa maksudnya, dan melalui bantuan senjata yang diberikan Tiger Chen tersebut, perguruan bendera besi akhirnya mampu mengalahkan perguruan ini. Namun di balik kemenangan mereka ini, sang guru sayangnya harus tewas karena terkena tusukan sebuah senjata yang nampaknya itu adalah perbuatan Tiger Chen. 我死了之后，Sebelum memikirkan untuk mencari tahu siapa pembunuh guru mereka lebih dulu membicarakan untuk penunjukan ketua baru, dan pada kesempatan ini Kung Lao serta Chong Feng lah yang ditunjuk karena selain senior, sebelum sang guru tewas tadi, sang guru hanya melihat mereka berdua saja namun tidak sempat mengatakan keburu tewas duluan. Di sini terjadi ketegangan antara Yuan dan pendukungnya Chong Feng yang pada akhirnya membuat Kung Lao memilih mengalah saja, lantas langsung menyerahkan status ketua untuk Chong Feng, dan tak lama datanglah dua orang polisi yang bermaksud ingin mengusut kasus pembunuhan yang tadi terjadi karena Johnny dan Jono melapor, yang pada akhirnya membuat si ketua harus ikut ke polisi karena harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Dimana karena tidak mungkin membiarkan itu terjadi, Kung Lao pada akhirnya mengajukan banding untuk dirinya saja yang ditangkap, yang jelas saja itu langsung membuat Yuan tidak terima, dan karena nggak ingin ambil pusing, pada akhirnya Chong Feng menyuap kedua polisi tersebut lalu meminta agar kasus ini cepat-cepat ditutup. Namun meskipun kedua polisi itu mau menerima uang suap yang diberikan ketua baru ini, Kung Lao tetap harus meninggalkan perguruan paling tidak untuk 1 tahun lamanya karena polisi akan mencantumkan namanya sebagai seorang buronan, dan alasan kenapa harus bersembunyinya selama 1 tahun karena polisi akan menghilangkan status buronannya jika waktu 1 tahun itu nantinya sudah terlewatkan. 你找到了落脚的地方，即可捎个信儿回来。
Untuk menunggu waktu selama 1 tahun tersebut, Kung Lao memilih bekerja di sebuah rumah makan supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan dan pastinya bisa mendapatkan uang. Selama beberapa bulan berjalan, Kung Lao kerap didatangi seorang pembunuh bayaran yang itu jelas membuatnya bertanya-tanya, tapi beruntung Kung Lao masih mampu membunuh mereka semua walaupun harus bersusah payah karena harus meladeni setiap pembunuh bayaran yang datang secara tiba-tiba. Sampai pada suatu momen, akhirnya ia bertemu kembali dengan satu-satunya orang yang bisa dipercaya, yaitu Yuan. Yang di sini Yuan memberikan kabar yang cukup mengejutkan tentang keadaan perguruan saat ini, yang dimana Chong Feng justru merekrut Johnny dan Jono sebagai anggota baru. Lalu Chong Feng juga saat ini bekerja sama dengan rumah bordir yang waktu itu bekerja sama dengan perguruan sebelah. Bahkan menurut pengakuan Yuan tersebut, Chong Feng jauh lebih kejam dan lebih parah ketimbang dipegang perguruan sebelah waktu itu. Dan setelah berbicara panjang lebar lalu akan mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, Kung Lao pun langsung meminta izin kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Yang saat akan mengantarkan makanan ke salah seorang pengunjung, tiba-tiba dan usai berhasil menyingkirkan pembunuh bayaran tersebut, muncul lagi satu pembunuh bayaran yang lain, dan di sini Kung Lao lagi-lagi mampu menyingkirkannya. Namun saat itu ia langsung dikejutkan dengan si bos serta rekan karyawan di kedai ini yang ternyata juga adalah bagian dari pembunuh bayaran, yang mereka semua ini diutus oleh satu orang yang sama. Dan di saat masih berusaha untuk menyingkirkan mereka semua inilah tiba-tiba muncul Tiger Chen yang membantunya. Yang di sini terkuaklah sebuah fakta. Tiger Chen mengaku bahwa dirinya yang membunuh sang guru, dan Anda tahu siapa yang menyuruhnya? Ya, benar sekali, Chong Feng lah orangnya. Di sini Tiger Chen menjelaskan bahwa dirinya menyesal telah membunuh guru mereka. Tiger Chen mengaku dirinya telah ditipu oleh Chong Feng. Waktu itu Chong Feng mengatakan gurunya sendiri adalah orang jahat, makanya waktu itu Tiger Chen mau disuruh karena ya dia ini sebenarnya hanya mau membunuh orang jahat saja untuk bisa mendapatkan uang. Dimana meskipun Tiger Chen sudah mengakui perbuatan atau kesalahannya itu, mereka berdua tetap belum bisa menerima perbuatan Tiger Chen tersebut. Dan suatu saat setelah masalah dengan Chong Feng selesai nanti, Kung Lao akan tetap mencarinya kembali. Tapi untuk saat ini mereka masih memilih untuk bekerja sama dulu, mengingat belum ada bukti kuat untuk membuat Chong Feng mengakui perbuatannya tersebut. Dan setelah selesai berbicara, lalu timbul rasa penasaran tentang kebenaran yang dikatakan Tiger Chen itu. Pada akhirnya membuat Kung Lao memutuskan untuk mendatangi Johnny dan Jono. Yang tapi sayang Kung Lao justru masuk perangkap mereka karena datangnya sendirian. Dan tak lama setelah itu datanglah Chong Feng yang langsung memarahi Jono, maksudnya agar Kung Lao tidak mencurigai, padahal Kung Lao lagi pura-pura pingsan. Nah, karena emosi disalahkan itulah Jono akhirnya membocorkan semua perbuatan Chong Feng, dan ujung-ujungnya mereka justru terlibat keributan hingga pada akhirnya membuat Jono harus tewas. Dan karena mengira Kung Lao sudah dalam keadaan sekarat dan tinggal menunggu matinya saja, Johnny diminta untuk menunggunya sampai benar-benar mati. Yang tapi di luar dugaan Johnny malahan berpihak pada si Kung Lao, dan ternyata Johnny ini sebenarnya sudah tahu Kung Lao pura-pura pingsan untuk kemudian dia pun langsung membebaskannya. 曹峰已经利用完高登跟我，刚才高登早晚要死在曹峰手下。多谢你救了我。 Sialnya, saat akan membawa Kung Lao pergi, muncul anak buah Chong Feng yang ternyata menunggu di luar, dan apesnya Johnny juga harus terbunuh hingga memaksa Kung Lao kali ini dalam keadaan terdesak. Akan tetapi saat hendak dibunuh itulah muncul Yuan dan Tiger Chen yang akhirnya berhasil menyelamatkannya. Dan singkatnya, setelah Kung Lao sembuh dari sakitnya itu, dia dan Tiger Chen langsung pergi mendatangi markas Chong Feng, sementara Yuan diperintahkan untuk menunggu lebih dulu untuk nantinya ditugaskan menggunakan senjata rahasia yang diberikan Tiger saat dalam keadaan terdesak. Di sini, Chong Feng belum mau mengakui perbuatannya dan malahan meminta mereka berdua untuk bertarung lebih dulu. Barulah Chong Feng mau bertarung, yang menurut saya ini agak kurang masuk akal aja sih. Aturan kan tinggal serang aja gitu, ngapain meski nurutin omongannya si Chong Feng coba. Dan akhirnya bertarunglah mereka, yang tapi di sini mereka tidak sampai melukai, apalagi bunuh-bunuhan. Tapi saat sudah selesai bertarung, tiba-tiba
Singkatnya, lewat senjata yang diberikan Tiger Chen, pada akhirnya mereka berdua berhasil membunuh Chong Feng dengan cukup mengenaskan. Dan setelah itu, film pun tamat.